Finish, notice, interminute, semuanya tanpa potongan. Jadi sebelum aku lanjut video ini, aku mau jelaskan dulu, banyak sekali anak-anak yang mau bertanya ke aku. C, itu beneran kalau finish itu tidak bayar? Iya benar tidak bayar. Kalau notice sama interminute juga tidak bayar? Iya benar tidak bayar. Terus bagaimana cara daftarnya? Jadi begini ya C, kalau mau daftar di agent aku itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Semisal kalian itu tanya, agennya apa C? Lokasinya di mana? Aku bakal ngasih tahu agennya itu agen resmi Hong Kong. Dan lokasinya itu ada di 3, sementara ini ada 3. Dan semisal kalian itu ingin masuk ke agen aku, bisa melalui aku. C, kamu itu kerjasama sama agent ya. Jadi begini ya C, daripada aku libur, buang-buang waktu, nggak jelas, ada baiknya aku itu menggunakan aktivitas liburanku itu untuk membantu CC-CC yang bermasalah. Contohnya notice, interminute. Kalau finish biasanya juga dapat majikannya mudah gitu, tapi ada juga yang finish tapi karena faktor usia atau mungkin karena bahasa kurang, meskipun finish itu terkadang juga ada kesusahan dalam mencari majikan. Tapi ada juga yang meskipun notice, tapi dia itu sebenarnya anaknya itu baik, punya skill, punya kemampuan kerja, tapi karena ada majikannya itu yang tidak baik, makanya dia tidak sukses di majikan itu. Jadi ada banyak sekali situasi dan aku ingin membantu untuk anak-anak yang misalnya itu belum tahu agen mana sih yang bagus dan agen mana itu yang benar-benar membantu seorang TKW kayak gitu loh C. Aku itu sering sekali mendapat keluhan ya C, cerita-cerita kalau anak notis itu terkadang kalau nyari majikan lagi masih dipotong gajinya. Padahal dia itu di Hongkong itu sudah 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Itu karena apa? Karena sedikitnya seorang CC itu mengetahui kalau aturan-aturan di action itu sekarang itu banyak yang meringankan seorang CC. Jadi mereka itu bersaing untuk mendapatkan customer, baik itu customer dari seorang TKW maupun customer dari seorang majikan. Jadi mereka itu berlomba-lomba untuk memberikan fasilitas yang terbaik dan membantu keduanya. Jadi meringankan pembiayaan dalam mengeceng itu adalah mengambil seorang CC. Jadi majikannya juga diringankan dengan pembiayaan yang ringan dan CC-nya itu juga diringankan dengan pembiayaan yang tidak ada potongan gaji seperti itu C. Jadi untuk kalian yang join ke agen aku pasti aku bantu. Semisal ada masalah dengan majikan ya C, banyak sekali loh C di luar sana itu. Ketika seorang agen itu, misalnya agen kamu gitu ya, kamu masuk ke agen kamu itu, terus ketika kamu ada keluhan, kamu telepon ke agen itu tidak merespon, itu banyak loh C. Ini aku mau kasih contohnya ya, semisal kalian itu datang ke agen langsung, terus di tengah kontrak kalian itu majikan kalian itu nggak baik, tidak ngasih kalian itu konsumsi yang cukup, terus tiba-tiba kalian itu disuruh kerja 2 rumah atau melebihi status kontrak yang kalian tanda tangani seperti itu. Contohnya membersihkan rumah yang lainnya. Nah, seperti itu kan bisa ditanyakan ke yang bawah, misalnya contohnya ke aku atau nanti aku tanyakan ke agent kayak gitu. Kan bisa C, bisa dibantu. Terus misal kalian itu mengalami kondisi kekerasan, itu juga bisa ditanyakan langsung ke agent. Kalau kalian nggak berani, nggak tahu caranya bertanya, bisa lewat aku kayak begitu. Itu kan solusi juga C. Jadi aku ini membantu kalian bukan ditaruh di agent terus sudah kayak gitu. Terus semisal kalian itu sama majikan itu disuruh belajar bahasa, nggak bisa, itu bisa join di WA aku. Semisal kalian itu tidak bisa memasak, kalian itu diajari memasak itu kurang bisa, kalian itu bisa bertanya ke aku cara memasaknya. Misalnya menjaga bayi, ini bayi aku itu seperti ini C, gimana ya caranya, itu bisa bertanya ke aku. Terus misalnya itu menjaga orang tua, masakan apa ya C yang cocok untuk orang tua, itu juga bisa bertanya ke aku. Jadi seperti itu ya C, bukan aku tanpa alasan membantu kalian terus tiba-tiba memasukkan agent. Ketika kalian dimajikan itu ada kendala, ada masalah, kalian boleh bertanya ke aku. Seperti itu C. Jadi ada garansi di situ, kita tetap menjalin pertemanan yang panjang ketika kalian itu mau masuk ke agent aku, bukan ditaruh sudah angkat tangan kayak gitu, tidak seperti itu C. Jadi pertimbangkan ini, jangan berpikir negatif dulu ya C. Kalau
kalau aku, soalnya aku ini juga sama-sama sesama TKW gitu ya. Jadi tahu paham rasanya menjadi TKW ketika majikan kita itu baik atau tidak baik. Seperti itu. Kita kembali ke pembahasan awal ya. Jadi di sini aku mau jelaskan, kalau anak finish itu tidak perlu bayar potongan gaji lagi di agent aku, atau difinishkan. Difinishkan itu apa sih? Mungkin masih ada beberapa mbak-mbak CC yang belum tahu apa itu difinishkan. Difinishkan itu adalah ketika situasi majikan itu, contohnya dia itu pindah ke luar negeri, maka kamu akan mendapatkan surat pemutusan kerja dengan status resminya itu adalah difinishkan. Kamu bisa nunggu untuk mencari majikan baru itu, visanya bisa tunggu di Hong Kong dan itu juga tidak bayar. Terus ada lagi semisalnya majikan kamu itu meninggal. Jadi ketika majikan kamu meninggal itu kamu tidak perlu keluar dari Hong Kong. Ketika kamu mencari majikan lagi, tunggu visanya itu bisa tetap tinggal di Hong Kong. Jadi seperti itu ya, C. Aku mau lanjut lagi membahas anak notis. Kalau anak notis itu, kalau semisal kamu dulunya sudah di Hong Kong, terus nyari majikan lakinya itu juga di Hong Kong, masuk majikan baru, kalian itu pengen ngebreak atau notis, itu juga bisa, itu pindah agent sudah bisa dan tanpa potongan gaji. Untuk anak intermediate juga begitu, semisal kamu itu dulu sudah pernah kerja di Hong Kong, terus nyari majikan lagi di Hong Kong, baru masuk majikan itu 1 atau 2 bulan atau 9 bulan, terus pengen ganti majikan, nyari agent baru lagi sudah bisa dan tanpa potongan gaji. Beda lagi kalau kamunya itu sudah di Hong Kong, habis itu pulang ke Indo, proses lagi ke Hong Kong, baru jalan 1-2 bulan, itu belum bisa pindah agent, kalian harus ikut agent yang lama. Begitu juga sama yang anak intermediate, kalau proses dari Hong Kong, dari Indo ke Hong Kong belum ada 10 bulan ke atas, itu belum bisa pindah agent. Jadi kondisikan situasi kalian ya, bertahan dulu sampai 10 bulan ke atas baru bisa pindah agent. Aku mau menjelaskan lagi tentang anak yang sudah X yang ada di Indo. Untuk anak yang X yang mau proses ke Hong Kong atau sudah X Hong Kong pulang ke Indo mau balik ke Hong Kong, itu yang bahasanya lancar itu potongannya 2000 kali 3 atau totalnya itu 6000 ya. Itu kalau bahasanya lancar ya, C. Untuk anak yang non, usianya itu mulai 21 sampai 35. Itu kalian wajib tinggal di PT, dokumennya lengkap, dipegang PT ya. Dan potongannya itu kalau kalian sudah dapat majikan itu mulai 10.000 ke atas. Di agent aku seperti itu ya, C. Jadi boleh kalian pikirkan, kalau mau cepat berangkat, kalian boleh nyabang dulu ke Singapura. Karena di Hong Kong itu, kalau anak yang non itu biasanya juga agak lama sedikit. Kalau kalian ke Singapura itu di sana ada bahasa Melayu, Mandarin, dan Inggris. Seperti itu ya, C. Jadi untuk kalian yang ingin ikut di agent aku, bisa kalian pertimbangkan video aku ini. Semoga kalian itu mendapatkan pencerahan. Kalau mau join di agent aku itu harus ada biodata dulu. Kalian harus memberikan aku data kalian, misalnya itu adalah nama, usia, dan sebagainya itu. Kalau dokumen asli tetap kalian pegang. Untuk anak yang X, dokumennya dipegang saja, tidak usah dimasukkan ke PT dulu. Kalau sudah dapat job baru kalian masuk ke PT. Seperti itu ya, C. Kalau untuk anak non langsung masuk ke PT untuk belajar bahasa. Untuk anak yang X itu proses visanya tunggu di rumah ya, C. Jadi kalian itu tidak perlu menunggu visanya itu di PT. Semoga penjelasanku bisa bermanfaat untuk kalian. Untuk yang nyari job, kalian wajib mencantumkan biodata kalian. Kalau kalian tidak mau mencantumkan biodata kalian, di biodata nggak mau, bagaimana saya bisa membantu kalian untuk mencarikan job? Jadi bisa dipikir baik-baik. Saya tidak ada pemaksaan kamu itu harus ikut di agent aku. Terserah kalian mau yang, kalau ada yang mau dibantu monggo, kalau nggak ada yang perlu dibantu kalian boleh mencari agent lainnya. Seperti itu ya, C. Terima kasih sudah nyimak video aku.